Oke semua, kembali lagi di channel saya Vito Danang. Kemarin kita sudah membahas Lexus LX, sebuah big SUV yang sangat luar biasa karena modelnya ganteng, mesinnya powerful, interiornya mewah, dan fiturnya lengkap. Namun yang namanya barang bagus pasti ada pesaingnya yang gak kalah bagusnya. Salah satu pesaing terberat Lexus LX adalah Range Rover. Seperti LX, Range Rover atau nama lengkapnya, dan Rover Range Rover baru saja muncul ke permukaan, generasi terbarunya yang berkode bodi L460. Nah, kalau disuruh milih, kira-kira Anda sendiri lebih memilih yang mana, Lexus LX atau Range Rover? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau saya sendiri sih lebih memilih Range Rover, karena sasis yang digunakan adalah monocoque, berbeda dengan Lexus LX yang masih mempertahankan leather frame-nya. Kalau untuk sehari-hari yang mayoritasnya di jalan beraspal, pasti lebih nyaman dan handlingnya lebih baik. Dan juga dengan penggunaan sasis monocoque, harusnya ruang kabinnya menjadi lebih lega. Ya walaupun Lexus LX juga udah lega banget sih. Nah, di video kali ini kita akan membahas sekilas tentang Range Rover 2022. Mau tahu seperti apa? Mari kita mulai. Range Rover adalah SUV dengan ukuran yang sangat besar, paling besar di antara seluruh jajaran Range Rover. Tampang depan mobil ini masih sangat mirip dibandingkan generasi sebelumnya, hanya saja terlihat lebih modern. Lanjut ke bagian samping, desain samping mobil ini terlihat sangat clean sekali. Apalagi handle pintunya ini bisa masuk ke dalam yang mirip dengan kepunyaan Mercedes-Benz S-Class. Masih terdapat aksen persegi panjang yang disusun secara vertikal di samping pintu depannya yang menambah kesan arogan. Cuman yang menjadi pembeda dibanding generasi sebelumnya adalah desain persegi panjangnya ini nggak asal persegi panjang aja gitu. Melainkan ada cekungan sewarna bodi di dalam persegi panjangnya ini yang membuatnya terlihat seperti huruf U. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bisa dibilang ini adalah perubahan yang paling signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Ya apalagi kalau bukan headlamp belakangnya. Ini desain headlampnya benar-benar kelihatan futuristik banget karena bentuknya ini simple banget. Cuman satu garis vertikal gini aja yang terletak di sebelah kanan dan kiri. Dan lampu seinnya terletak di dalam panel hitam yang terdapat tulisan Range Rover-nya ini. Yang kalau dalam keadaan mati terlihat sangat clean. Begitu juga dengan lampu senja dan lampu remnya tadi. Sekarang kita lihat interiornya. Desain interior Range Rover ini secara keseluruhan masih mirip dengan generasi sebelumnya, namun hanya saja terlihat jauh lebih modern. Dan yang saya suka, walaupun lebih modern, Range Rover tetap mempertahankan unsur konvensional yang menurut saya memang jangan sampai dihilangkan. Seperti pengaturan AC-nya yang kembali menggunakan tombol dan tuas fisik tidak seperti generasi sebelumnya yang menggunakan layar sentuh. Indah dilihat namun repot saat digunakan. Dan juga tuas transmisinya yang kembali ke bentuk tuas transmisi pada umumnya. Tidak seperti pada pendahulunya yang sudah menggunakan knop putar yang terlihat agak aneh. Nah, udah lama nih kita nggak ngebahas poin yang satu ini. Range Rover generasi kelima ini mempunyai dua pilihan wheelbase, yang standar dan long wheelbase. Yang long wheelbase ini lebih panjang 8 inci atau sekitar 20 cm. Terdapat beberapa opsi jumlah tempat duduk antara 5-seater dan 7-seater. Dan untuk yang long wheelbase, terdapat satu opsi lagi yaitu 4-seater dengan konsol tengah yang berukuran sangat besar dan panjang sehingga tidak bisa diduduki oleh orang di tengah. Fitur di mobil ini ada banyak banget, mulai dari lampu, baik depan maupun belakang telah dilengkapi dengan LED yang jumlahnya ada banyak. Lebih dari 1 juta LED titik-titik kecil yang mampu memblok 16 area secara terpisah. Dan khusus untuk lampu belakangnya pada saat keadaan mati, ini dia nggak kelihatan sama sekali. Cuma warna hitam seperti ini aja. Handle pintu, ini mirip kayak handle pintunya Tesla Model S. Yang modelnya pop-up, jadi pada saat ingin masuk mobil baru keluar tuh handlenya. Range Rover terbaru ini kembali memunculkan tombol fisik yang tadinya sudah dihilangkan. Namun, walaupun tombolnya masih fisik, tapi masih terasa modern karena pada saat mesin dimatikan, backlightnya ini benar-benar nggak kelihatan sama sekali, yang memberikan kesan clean. Tentunya AC-nya ini sudah kuat zone. Beralih ke infotainment sistemnya,
Range Rover terbaru ini menggunakan head unit berukuran 13,1 inci yang desainnya floating dan dibuat sedikit melengkung sehingga memberikan kesan sangat futuristik. Range Rover ini terdapat semacam bacteria filter yang fungsinya untuk menjernihkan udara ruangan. Headrest mobil ini terdapat software yang fungsinya untuk noise cancelling atau menambah kekedapan dari suara-suara yang tidak diinginkan, walaupun efeknya tidak terlalu banyak. Tidak seperti LX600 kemarin yang menghilangkan split tailgate-nya, Range Rover terbaru ini masih mempertahankannya. Air suspension sudah menjadi standar pada mobil ini, dan uniknya, dia ini mirip sama Rolls-Royce. Karena sama-sama Inggris mungkin. Jadi, suspensinya ini terhubung dengan navigasi sehingga jika di navigasi mendeteksi mobil akan melewati tikungan atau medan jalan yang aneh-aneh, suspensinya ini akan naik turun atau mengeras dengan sendirinya tergantung apa yang dilewati. Terdapat anti-roll system 48 volt yang fungsinya adalah untuk menyetabilkan mobil saat melewati tikungan. Tenaga yang dihasilkan sistem anti-rollnya ini mencapai 1400 Nm yang digunakan untuk menjaga mobil tetap stabil. Sistem AWD mobil ini bisa berubah menjadi 2 WD untuk menghemat bahan bakar. Rear wheel steering sudah menjadi standar, sehingga turning circle dari mobil ini hanya 10,95 meter saja, bahkan lebih kecil dari sebuah Mercy E-Class. Kayaknya kalau fitur-fitur seperti panoramic roof, kamera 360 yang sangat memudahkan untuk off-road, dan speedometer digital gak perlu dibahas karena udah merupakan fitur yang common banget buat mobil ini. Range Rover 2022 ini memiliki beberapa opsi pilihan mesin. Yang pertama ada mesin 3000 cc inline 6 dilengkapi sistem hybrid 48 volt yang mampu menghasilkan tenaga 395 horsepower dan mesin berkapasitas 4400 cc V8 dengan tenaga 523 horsepower. Mesin V8-nya ini akan menjadi opsional pada tipe dasar, namun untuk yang tipe autobiografi akan menjadi standar. Pada tahun 2023 nanti akan ada opsi mesin hybrid dengan tenaga 434 horsepower yang kapasitas baterainya 36 kWh yang mampu menjalankan mobil ini dengan hanya menggunakan baterai sejauh 100 km dengan top speed hampir 130 km per jam. Oh iya, ada juga opsi mesin diesel berkapasitas 3000 cc inline 6 dengan tenaga 300 dan 350 horsepower. Bicara soal harga dari Range Rover ini dimulai dari 95.000 pound sterling atau sekitar 1,8 miliar rupiah hingga 150.000 pound sterling atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Jika masuk Indonesia, kemungkinan dimulai dari 4 hingga 7 miliar rupiah jika yang tipe autobiografi long wheelbase masuk. Nah, sekian aja untuk sekilas tentang Range Rover L460 atau Range Rover 2022 kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka bisa tekan like. Jangan lupa juga untuk komentar yang positif supaya channel ini terus berkembang. Di subscribe juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.